makanannya itu enak-enak banget loh di sini. Ini semua karena Wisabel. Kalau nggak karena Wisabel ya, kita nggak mungkin bisa makan makanan seenak ini. Ini bukan apa-apa kok. Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Ya, tapi kalau Bu Bianca tahu gimana? Bu Bianca kan nggak ada di sini. Nanti kalau mata-matanya ada gimana? Iya. Nanti kalau ada alat sadar gimana? Kamu mau tanggung jawab? Ya juga ya. Tapi ini kan hotelnya Bu Isabel, nggak mungkin kan ada alat penyadap di hotelnya Bu Isabel. Ya ibu-ibu tenang aja ya. Ballroom ini bebas dari pengawasan mata-matanya Bu Bianca. Yang benar Bu Isabel. Benar kok ibu-ibu. Hotel ini sudah dijaga ketat oleh para penjaga di Hotel Kempinski ini. Berarti kita boleh dong ngomongin Bu Bianca dengan tenang. Boleh. Emangnya ibu mau ngomongin apa tentang Bu Bianca? Ibu-ibu sadar nggak sih kalau Bu Bianca itu hari ini aneh banget? Ibu pendiam banget nggak sih Bu Bianca hari ini? Gak biasanya kan Bu Bianca tuh diem kayak gitu. Biasanya Bu Bianca itu selalu sombong dan aura itu mencekam kan? Iya, lumayan banget loh saya ngeliat auranya Bu Bianca yang redup banget, kayak mau mati besok. Ibu tidak boleh seperti itu. Tapi benar loh Bu Isabel, kapan lagi loh kita ngeliat Bu Bianca selemes itu? Jangan, dia itu benar-benar sakit. Nggak mungkin, Bu Bianca itu nggak pernah sakit, nggak pernah lemes orangnya. Iya, saya tuh udah lama loh jadi pejabat, tapi nggak pernah ngeliat mukanya Bu Bianca kayak gitu. Dan dia itu kayak nggak kompak gitu gak sih sama Pak Suryo? Jangan-jangan ada masalah lagi antara Pak Suryo sama Bu Bianca. Masalah apa emangnya? Sebelumnya saya nggak pernah loh ngeliat Bu Bianca sama Pak Suryo serenggang itu. Pasti ini ada kaitannya dengan Raffin. Raffin yang ternyata bukan anak kandungnya Pak Suryo. Makanya keluarga Mandala jadi redup belakangan ini. Ini semua pasti karena fakta baru yang menggunakan. Iya, nanti kalau ada alat sadar gimana? Kamu mau tanggung jawab? Ya juga ya. Tapi ini kan hotelnya Bu Isabel, nggak mungkin kan ada alat penyadap di hotelnya Bu Isabel. Ya ibu-ibu tenang aja ya. Ballroom ini bebas dari pengawasan mata-matanya Bu Bianca. Yang benar Bu Isabel. Benar kok ibu-ibu. Hotel ini sudah dijaga ketat oleh para penjaga di Hotel Kempinski ini. Berarti kita boleh dong ngomongin Bu Bianca dengan tenang. Boleh. Emangnya ibu mau ngomongin apa tentang Bu Bianca? Ibu-ibu sadar nggak sih kalau Bu Bianca itu hari Iya loh Bu, makanannya itu enak-enak banget loh di sini. Ini semua karena Wisabel. Kalau nggak karena Wisabel ya, kita nggak mungkin bisa makan makanan seenak ini. Ini bukan apa-apa kok. Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Ya, tapi kalau Bu Bianca tahu gimana? Bu Bianca kan nggak ada di sini. Nanti kalau mata-matanya ada gimana? Iya. Nanti kalau ada alat sadar gimana? Kamu mau tanggung jawab? Ya juga ya. Tapi ini kan hotelnya Bu Isabel, nggak mungkin kan ada alat penyadap di hotelnya Bu Isabel. Ya ibu-ibu tenang aja ya. Ballroom ini bebas dari pengawasan mata-matanya Bu Bianca. Yang benar Bu Isabel. Benar kok ibu-ibu. Hotel ini sudah dijaga ketat oleh para penjaga di Hotel Kempinski ini. Berarti kita boleh dong ngomongin Bu Bianca dengan tenang. Boleh. Emangnya ibu mau ngomongin apa tentang Bu Bianca? Ibu-ibu sadar nggak sih kalau Bu Bianca itu hari ini aneh banget? Ibu pendiam banget nggak sih Bu Bianca hari ini? Gak biasanya kan Bu Bianca tuh diem kayak gitu. Biasanya Bu Bianca itu selalu sombong dan aura itu mencekam kan? Iya, lumayan banget loh saya ngeliat auranya Bu Bianca yang redup banget, kayak mau mati besok. Ibu tidak boleh seperti itu. Tapi benar loh Bu Isabel, kapan lagi loh kita ngeliat Bu Bianca selemes itu? Jangan, dia itu benar-benar sakit. Nggak mungkin, Bu Bianca itu nggak pernah sakit, nggak pernah lemes orangnya. Iya, saya tuh udah lama loh jadi pejabat, tapi nggak pernah ngeliat mukanya Bu Bianca kayak gitu. Dan dia itu kayak nggak kompak gitu guys, sama Pak Suryo. Jangan-jangan ada masalah lagi antara Pak Suryo sama Bu Bianca.
Salah apa emangnya? Sebelumnya saya nggak pernah loh ngeliat Bu Bianca sama Pak Suryo serenggang itu. Pasti ini ada kaitannya dengan Rafin. Rafin yang ternyata bukan anak kandungnya Pak Suryo. Makanya keluarga Mandala jadi redup belakangan ini. Ini semua pasti karena fakta baru yang mengguncang keluarga tersebut. Bu Isabel kok diem aja sih Bu? Ada sesuatu yang Ibu tahu ya? Bu Isabel kalau tahu sesuatu bagi-bagi dong sama kita. Iya, kita juga mau tahu loh. Sepil dong Bu Isabel, sepil Bu. Saya tidak tahu apa-apa kok ibu-ibu. Aku harus simpan rahasia ini. Ibu-ibu nggak boleh sampai tahu kalau sebenarnya Raffi bukan anak kandung dari Pak Suryo dan Bu Bianca. Aku tidak boleh membocorkan rahasia ini kepada ibu-ibu pejabat. Bisa gawat kalau misalnya rahasia ini sampai bocor kepada mereka. Lebih baik mereka tahu, karena memang sudah waktunya untuk tahu saja. Mereka tidak boleh tahu dari aku. Biarkan waktu yang mengungkap semuanya. Isabel, kamu harus diam. Kamu tidak boleh memberitahu ibu-ibu pejabat ini. Isabel kalau nggak tahu apa-apa tapi kok bengong terus sih Bu. Iya, kayak ada yang dipikirin loh. Bu Isabel lagi ada masalah. Iya loh Bu, nggak baik nyimpan sendirian. Lebih baik ibu itu kasih tahu loh gitu ke kita. Iya benar itu. Masalah ibu bisa makin ringan kalau ibu-ibu tuh bagi ke setiap orang di sini. Saya tidak mau apa-apa ibu-ibu. Mungkin Bu Bianca lagi ada masalah kecil, makanya Bu Bianca kelihatan lemes tadi. Ibu-ibu, tapi kalau saya jadi Bu Bianca tadi ya, saya pasti bakal malu banget. Iya kan, padahal nggak ada ngasih apa-apa. Pak Suryo marah ngerendahin Pak Raja sama Bu Isabel. Ternyata Bu Isabel yang nyiapin dan bikinin acara ini semua. Kalau jadi mereka sih, malu banget. Iya, sama aku juga. Tapi aku penasaran deh, ada masalah apa ya sama mereka? Apa jangan-jangan ada hubungannya ya sama Rafin? Iya bisa jadi ya, ada masalah sama Rafin. Kita perlu selidikin gak sih? Soalnya ini aneh banget loh. Gawat, ibu-ibu ini udah mulai nyenggol-nyenggol Rafin. Kalau kayak gini, bisa ketahuan nanti rasanya Bu Bianca sama Pak Suryo. Aku harus mengalihkan perhatian mereka, supaya mereka tidak fokus kepada masalahnya Bu Bianca dan Pak Suryo. Bu Isabel, kok bengong lagi sih Bu? Iya, Bu Isabel dari tadi diem terus. Kayaknya ada sesuatu deh yang Ibu simpan. Iya, sebenarnya ada yang saya simpan. Tapi itu Bu Isabel, cerita dong Bu. Iya, kita penasaran banget nih. Cepet Bu, spill aja Bu. Saya dari tadi bengong itu lagi mikirin kita harus trip kemana lagi ya. Trip kemana lagi Bu? Maksud Bu Isabel, trip buat kita. Iya, saya tuh lagi mikir destinasi wisata mana lagi ya yang harus ibu-ibu kunjungi. Pak Haris kan ibu-ibu udah pernah. Jadi saya bingung, ini setelahnya mau kemana lagi nih? Bu Isabel ngajakin kita jalan-jalan lagi Bu. Ih mau banget Bu. Saya juga mau banget. Iya, yang kemarin di Paris itu seru banget loh Bu. Saya pengen diajak jalan-jalan lagi ke sana Bu. Ya ibu-ibu, nanti akan saya pikirin lagi ya negara yang bagus untuk ibu-ibu jalan-jalan lagi. Enggak sabar banget loh, saya mau Bu Isabel, saya mau Bu. Saya juga mau, saya udah mumet di negara ini, pengen jalan-jalan ke negara lain. Iya sama, saya juga butuh refreshing Bu. Iya, nanti akan saya atur ya, supaya nggak ketahuan juga sama Bu Bianca. Kan gawat kalau ketahuan. Bener banget tuh Bu Isabel, ya ampun, jadi gak sabar nih mau jalan-jalan Bu. Ya ampun, Bu Isabel udah ngasih ballroom, udah ngasih trip jalan-jalan ke luar negeri. Aduh, ini bener-bener hadiah besar banget loh di umur saya yang ke-45 ini Bu. Makasih banyak ya Bu Isabel. Sama-sama. Untung saja pembicaraan ibu-ibu ini bisa aku alihkan dengan liburan-liburan. Bisa gawat kalau mereka terus membahas Bu Bianca. Untung saja aku berhasil mengalihkannya. Tanpa membawa hadiah sedikit pun. Soalnya aku Suryo, aku nggak bawa hadiah karena kamu nggak memberikan aku uang bulanan. Terus
membeli hadiah, tapi kamu malah marah-marah dan tidak memberikan aku uang sama sekali. Itu bukan alasan untuk kamu mempermalukan nama keluarga Mandala di depan banyak orang. Terus sekarang semuanya jadi salah aku. Iya, salah kamu. Bukan hanya tumbangan dia, tapi sikap kamu di saat itu juga benar-benar aneh sekali. Sikap kamu kenapa, Suryo? Dari datang wajahmu tuh diam saja, Bianca. Wajahmu murung sekali. Dan saat ditanya oleh orang-orang, kamu jauh pendek sekali, Bianca. Dari situ bisa membuat orang-orang sadar kalau keluarga kita sedang dilanda masalah. Kamu itu harusnya bisa jaga sikap, Bianca. Jangan terlihat lemah seperti itu. Aku capek, Suryo. Aku capek semua itu harus pura-pura baik-baik saja. Capek? Harus itu saja kamu sedang capek. Kamu itu adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini, kamu itu harus kuat, Bianca. Pokoknya orang luar itu jangan sampai tahu kalau keluarga Mandala sedang tidak baik-baik saja. Jadi yang kamu pikirkan cuma nama Mandala.